Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Doditan harusnya debat dengan Nandar. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentar guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Masih seputar perdebatan minggu lalu antara Pendeta Ezra dan Budi Asali melawan Valen dan Donditan. Dondi setan. Dalam video debat kemarin, Donditan katakan bahwa Islam tidak punya hasrat menafsir Yesaya 53 sebagai nubuatan untuk Muhammad. Nanti kita lihat, apakah emang tidak ada polemikus muslim yang menafsirkan Yesaya 53 untuk Nabi Muhammad? Sebelum kita tunjukkan, berikut pernyataan Donditan. Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya, jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Ezra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, ya maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Kita barusan dengar pernyataan Donditan bahwa tidak ada hasrat dari Islam untuk menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah Endan Sunandar bukan bagian dari Islam? Karena dalam videonya, yang merespon debat tersebut, justru Nandar mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Berikut. Begini ya, dimaksud oleh Donditan adalah secara garis besar, minoritas. Jadi gini loh, contoh gini. Kita pahami bahwa misalnya akan menyebut bahwa yang disalib itu adalah bukan Yesus tapi seseorang yang diserupakan. Nah, itu kan bisa siapa saja. Nah, konteksnya adalah kita tidak mau memastikan, kita tidak mau kalau kita menduga-duga boleh ya, berkira boleh. Anda boleh meyakini itu misalnya itu adalah Yudas atau yang lain, tapi nggak boleh memastikan. Jadi karena di situ tidak ada keterangan siapa yang diserupakan itu siapa. Ada dikatakan bahwa Yesus tidak salib tapi diserupakan, orang yang diserupakan dengannya. Jadi poinnya boleh percaya siapa saja karena tidak ada clue-nya, Anda harus mengira sendiri. Yang penting jangan pernah memastikan gitu loh. Nah, kalau tiba-tiba ada umat Islam memastikan 1-2 orang, itu bukan berarti dia bukan bagian dari Islam gitu loh. Paham ya? Nah, kita tidak menutup. Jadi gini, umat Islam itu kan sangat banyak sekali. Nah, 1-2 tentu ada yang yang berhasrat gitu. Ya, saya sendiri meyakini bahwa yang salib itu adalah ya bisa siapa saja. Saya tidak mau meyakini saya tidak mau meyakini suatu hal yang kira-kira ya. Saya punya dugaan, tapi dugaan saya itu tidak mau saya arahkan kepada siapapun itu, karena saya betul-betul tanpa clue guys ya, tanpa clue sama sekali, karena masih suwir, masih sama-sama bagi saya. Nah, cuman ada, meskipun kita tahu bahwa itu konteks dalam Al-Quran itu adalah tidak boleh dipastikan, karena yang tahu pasti Tuhan milik Allah, kita hanya bisa duga-duga. Nah, ada tuh umat Islam tuh yang memastikan bahwa itu yang justru itu misalnya adalah pas Yudas, yang itu di situ letak apa ya guys. Jadi bukan berarti, jadi jangan kira bahwa umat Islam itu satu suara ya. Maksudnya adalah kita harus pakai logika. Ini harus pakai logika. Ketika Donditan berkata bahwa kita ini Islam ini tidak berhasrat. Maksudnya Islam secara general. Bukan detail gitu guys, bukan. Anda bayangkan ada berapa ratus juta manusia yang beragama Islam di dunia ini, ya kan? Nggak mungkin semuanya itu satu suara, nggak mungkin. Ada perbedaan pandangan, bahkan Islam aja terbagi sampai ke Syiah segala gitu kan. Nah, ke Ahmadiyah. Ini adalah Donditan Pil Pahit nggak ngerti dengan termin
Jadi kalau ada seseorang menyampaikan bahwa Islam tidak berhasrat, itu bukan berarti seluruh Islam dari orang per orangnya, tapi garis besar, guys. Itu sepahami logikanya. Ikut videonya. Kalau mau dibacakan ayatnya, hinne, yaskil, abadi, yarum, penisa, pegaba. Ini misalnya kayak di Kristen kan Kristen klaim bahwa kisah itu meyakini bahwa Yesus Tuhan. Ya. Itu faktanya tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Jadi kalau ngomong Kristen berarti berikut Yesus, ya, kalau melihat termin itu, dan sebenarnya ada juga ya orang Kristen tidak meyakini Yesus Tuhan. Yaitu adalah misalnya kayak dari sekte apalah gitu. Saya lupa sekte denominasi apa saja, tapi ada di antara Kristen yang tidak meyakini Yesus Tuhan. Mereka meyakini Yesus yang utusan atau nabi, guys. Ada, guys. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau jadi bukan berarti orang per orangnya sampai detail gitu, enggak, guys. Itu harus dipahami logikanya. Bacakan tarjumnya. Baik. Ini tarjumnya yang saya kasih tanda biru atau di saya bold. Behold, my servant the Messiah. Nah, emang kenapa kalau ada tertulis Mesias di situ? Karena yang disebut Al-Masih itu bukan hanya Yesus, bahkan Dajjal sekalipun disebut Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal. Ada Al-Masih. Jadi apa yang disampaikan Nandar ada benarnya. Karena gini, Al-Masih Dajjal itulah Al-Masih tipuan. Karena Dajjal itu adalah begitu sangat bisa ada fitnah terbesar di zaman, sehingga dia tuh bisa membuat orang terkecoh. Orang-orang beriman pun terkecoh gitu. Bayangkan ya, dia surga dipegangnya sebenarnya adalah neraka, dan sebaliknya adalah neraka sebenarnya adalah surga gitu. Jadi luar biasa fitnah Dajjal memang. Nah, kalau dikatakan bahwa harusnya Doditan debat dengan Nandar, begini ya, Pipa ngerti konteksnya, bahwa sebenarnya Doditan tuh ketika bahas tentang Yesaya tuh, dia tuh ingin niatnya adalah untuk membuktikan bahwa itu bukan untuk Yesus gitu. Ya, tidak ada hasrat untuk membuktikan itu adalah untuk Nabi Muhammad. Itu poin dulu. Yang penting itu bukan untuk Yesus deh, udah gitu. Nah, kalau ada orang kayak Nandar misalnya meyakini bahwa itu untuk Nabi Muhammad, itu lain soal. Yang penting ingat ya, Doditan tuh ingin bawa ke tengah, Nandar ingin bawa ke kanan. Itu saja bedanya. Yang penting jangan kiri. Anggaplah Yesus itu adalah ke kiri. Jadi yang pasti bukan Yesus deh. Jadi Doditan bawa ke tengah, Nandar bawa ke kanan, yaitu ke Nabi Muhammad gitu kan. Nah, jadi poinnya harus dipahami nih, guys ya. Jadi kecuali yang pantas debat itu kan adalah sesuatu yang berseberangan. Ya, Nandar meyakini itu Yesus, ya, pihak Kristen meyakini bahwa itu adalah untuk Yesus. Jadi ini adalah dua kubu yang berbeda, kanan dan kiri. Nah, itu seru perdebatannya. Jadi perdebatan Nandar dengan umat orang-orang Kristiani apologet itu sangat seru karena betul-betul belakang. Yang satu mengklaim itu Yesus, satu lagi untuk Nabi Muhammad. Tapi antara Doditan dengan pihak Kristen seperti Budia Sali dan kemarin itu Esasoro itu kurang kutubnya kurang menarik, guys. Karena yang satu meyakini itu untuk Yesus, satu lagi meyakini itu bukan untuk Yesus, tapi tidak menyebutkan siapa orangnya gitu loh. Nah, itu sepahami logikanya, guys. Saul, Al-Masih, Yusuf. Jadi ada persamaan antara Nandar dengan Doditan. Yaitu mereka sama-sama meyakini ini bukan untuk Yesus. Jadi akan lebih cantik atau lebih menyenangkan menonton bahwa yang satu meyakini untuk Yesus, yang satu lagi bukan. Nah, yang bukan itu bagi dua, ya, yaitu pil pahit. Jadi kan pihak Kristen kan Budia Sali dan Esau kan meyakini itu adalah Yesus, tapi Nandar dan pil meyakini itu bukan Yesus. Cuma bagi dua mereka. Yang satu pil pahit meyakini itu adalah siapa saja, yang penting bukan Yesus. Yang Nandar meyakini itu adalah Nabi Muhammad, guys. Itu sepahami logikanya. Al-Masih, Harun, semuanya Al-Masih. Jadi nggak ada yang istimewa. Justru di situ bahwa hamba Allah itu akan berhasil. Tidak ada manusia yang membawa agama yang berhasil kecuali Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Michael Hurt menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama di muka bumi yang sangat berhasil, yang sangat berpengaruh di muka bumi. Ini ada targum nih di bawah ini ya, Targum Yonatan. Nah ini ya teman-teman ya, Targum Jonathan on Isaiah, Targum Jonathan pada Yesayahu. Oke, kita lihat. Jadi kenapa kurang matching debat antara Nandar dengan Donitan? Karena mereka berdua sama-sama meyakini bahwa itu bukan untuk Yesus. Mereka sudah satu suara di situ. Itu bukan untuk Yesus. Nah, cuman Donitan tidak mau berhasrat, sementara Nandar berhasrat. Tapi mereka ada di kubu yang sama gitu, guys. Paham ya? Nah, sama kayak gini deh. Yang umat Kristiani atau Esa Soru dan Budi Sari tentunya dan pribadi tentu meyakini bahwa yang terlihat pada Yesus. Tapi umat Islam itu berbeda pendapat. Ada meyakini kayak Nandar ini kayak orang yang meyakini itu adalah Yudas. Nah, kayak saya nih sama kayak Donitan meyakini bahwa itu bisa siapa saja. Nggak ada tendensi kita untuk mengatakan itu Yudas, guys. Nah, jadi apakah antara orang yang meyakini itu adalah Yudas dan itu bukan Yudas atau ya bukan Yudas ya, bisa jadi Yudas. Yang penting bukan Yesus. Apa itu lebih layak berdebat? Kan tidak. Kan lebih layak berdebat bahwa mereka yang meyakini bahwa itu adalah Yesus disalib atau yang bukan Yesus. Nah, itu kan yang enak berdebat. Maka lebih baik ngerti mana yang harusnya dimatchingkan dalam debat. Masa kita yang meyakini yang tidak meyakini bahwa yang meyakini itu bisa siapa saja yang salib, dengan kita debat dengan orang yang meyakini itu adalah Yudas, masa itu yang berdebat gitu kan? Kurang itu sebenarnya esensial gitu. Karena kita juga kan bisa jadi itu Yudas gitu kan. Meskipun kita menyasar, karena kita bisa siapa saja. Sama seperti itu tadi untuk Donitan tadi. Ya, yang apa tadi ya? Yang itu untuk siapa? Yang pasti bukan untuk Yesus. Selesai. Ini sama dengan kisah penyaliban, guys. Jadi Nandar dan Donitan ada di kubu yang sama. Jelas-jelas Esa Soru dan Budi Sari dan pribadi di kubu berbeda. Itu yang layak berdebat. Jadi di dua kubu berbeda itu lebih enak dan lebih layak untuk dijadikan perdebatan, guys. Itu semua logikanya. Lihat, nah ini teman-teman, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Esa Soru. Behold my servant the Messias, Saul prosper, he shall be exalted and exalted. He shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Oke guys, maaf tadi ada termasuk saya harus anak saya nelfon ya. Jadi sebagai ayah yang baik, saya harus ngobrol dulu dengan anak saya gitu kan. Oke, lanjut lagi deh videonya, kita sama lagi ya. Saul be exalted and exalted. He shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Jadi memang ini adalah Mesias. Cuma kalau mereka memaksa itu Mesias kepada Yesus, sejak kapan Yesus berhasil? Mesias ini mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, yang menerima firman Tuhan. Ya. Itulah definisi Mesias. Mesias itu bukan hanya Yesus. Jadi kalau saya disuruh baca, saya bacakan yang salah suruh. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk nabinya. Tapi tunggu dulu, tadi Nandar katakan bahwa Muhammad juga adalah Mesias. Saya bingung, sumber dari mana pula yang dipakai oleh Endan Sunandar. Karena dalam Quran, yang dikatakan Mesias itu hanyalah Yesus dan dalam hadis Mesiasnya palsu yaitu Dajjal. Ngomong-ngomong, kita dengar pernyataan Donitan berikut. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan.
Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Barusan Donditan menjelaskan alasan kenapa Injil Barnabas tidak boleh dipakai adalah karena dalam Injil Barnabas Muhammad dijadikan Mesias, bukan Isa. Begini ya, kita meyakini umat Islam itu kan beda-beda pandangan. Yang penting adalah, masalahnya adalah ini nggak esensial. Ngerti ya? Esensial itu adalah Anda menjadikan Tuhan menjadi manusia. Atau menjadikan manusia, Nabi menjadi Tuhan. Itu esensial. Itu fatal sekali. Tapi kalau kita pandangan misalnya Mesias adalah Yesus, ada Mesias adalah Muhammad, atau keduanya Mesias gitu. Itu bukan suatu masalah esensial gitu loh. Ya. Tidak ada dosanya dalam meyakini itu. Paham ya? Karena tidak ada statement yang mengatakan bahwa Muhammad bukan Mesias atau ini. Jadi kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, guys. Paham ya? Gini, kalau saya meyakini begini ya. Yesus pernah berkata bahwa aku minta kepada Bapamu untuk mengutus seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang lain adalah Mesias juga. Karena Yesus penolong, Mesias, gitu. Berarti kalau penolong yang lain berarti Mesias juga. Jadi apa namanya? Kalau jadi gini, cuman ya kita ngomongnya tentang Mesias yang itu gitu loh, ya. Mesias yang apa ya? Yang bergelar Al-Masih. Ya. Gini, misalnya kita pengen lihat bahwa kita ngomong secara di Al-Masih itu adalah label spesifik, tapi penolong itu tidak spesifik. Jadi makanya Yesus katakan bahwa aku minta kepada Bapakku untuk mengutus seorang penolong yang lain. Ini sama-sama ada penolong dan tapi yang lain gitu. Karena penolong yang satu namanya Yesus dan penolong lain itulah namanya Muhammad, guys. Itu sebab jadi ngomong-ngomong tentang Mesias, ya, itu beda dengan julukan Al-Masih dalam hal spesifik. Misalnya gini, apa saya bilangnya, misalnya kayak pahlawan. Nah, kalau kita ngomong pahlawan yang inti itu adalah pahlawan ya kemerdekaan. Ya, kalau gitu kita ngomong betul-betul kalau orang bermaksud betul-betul pahlawannya itu gitu loh. Itu pahlawan kemerdekaan. Tapi kalau kita ngomong pahlawan secara general bisa saja menjadi pahlawan tanpa jasa seperti guru atau pahlawan yang telah menyelamatkan seorang dari perampokan misalnya. Jadi itu sama seperti Al-Masih atau Mesias itu, guys. Ya, atau seorang penolong yang lain itu sama. Jadi ada kita lihat adalah ini dalam arti khusus. Memang Muhammad tidak bergelar Al-Masih. Al-Masih hanya untuk gelar untuk Yesus dan Dajjal. Ya. Tapi ini beda dengan Mesias tentunya. Jadi kalau saya mengartikan adalah bisa jadi seorang penolong. Karena Mesias ini bisa juga dipakai sebagai penolong bisa, guys. Tergantung Anda menafsirkan seperti apa gitu kan. Karena beda dengan Mesias dengan Al-Masih itu dua kata yang karena Al-Masih itu ada gelar, ya. Mesias itu adalah gelar juga, tapi dalam artian bukan seperti yang formal kayak pahlawan. Itu formalnya kan tentu pahlawan kemerdekaan, itu formalnya. Makanya ada taman makam pahlawan, itu formal. Tapi ada pahlawan lain, pahlawan tempat jasa misalnya kayak guru, itu kan tidak ada taman makam pahlawan yang isinya guru, kan nggak ada. Nah, itu sebabnya begitu, guys. Dan hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan akidah Islam. Tapi menariknya, Nandar terang-terangan mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias, meskipun itu bertentangan dengan akidah Islam. Jika kita meminjam pernyataan Valen dalam debat kemarin, Nandar sedang melakukan akrobatik teologi karena menafsirkan kitab orang. Jadi, belajar membedakan antara Al-Masih dengan Mesias, ya, itu dua kata yang berbeda. Ya, itu sebabnya. Jadi Al-Masih dan Mesias itu sama kayak pahlawan kemerdekaan dengan pahlawan tempat jasa misalnya. Sama-sama pahlawan tapi beda konteks, guys. Jadi yang berhak menafsirkan kitab Kristen adalah Kristen. Tapi kok kenapa Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad? Padahal bukan. Begini ya. Ini Doditan itu ngomong dalam artian normatif. Maksudnya begini loh, ya
untuk misalnya, jadi gini maksudnya tuh ya, aneh kan ya, aneh ketika seorang ustadz itu ngomong di depan jemaat Kristen. Misalnya ada Ustadz Abu Somad ngomong, dia menggantikan posisi pendeta lagi ceramah khotbah di depan jemaat Kristen. Nah tentu kalau sebagai seorang pendeta tentu kerjanya adalah ketika dia khotbah menafsirkan isi Alkitabnya. Nah itu aneh kalau digantikan oleh Ustadz, nggak nyambung guys. Nah itu maksudnya itu karena situ ya, dalam konteks itu menafsirkannya, bukan konteks general bahwa sesungguhnya apapun itu berhak ditafsirkan oleh siapapun itu. Ya. Ada yang bisa contoh Pancasila, kayak Undang-Undang Dasar, Al-Quran, hadis, Alkitab, buku kitab TPK, TKW, dan semua apapun buku teks itu sah-sah saja. Semua orang itu berhak, dari namanya hak asasi manusia. Semua orang itu berhak untuk menafsirkannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Nah makanya kenapa kok kita tuh misalnya kita boleh beragama Islam atau Kristen, itu kan dari hasil tafsiran. Ya, nggak mungkin kita menafsirkan, misal gini, saya beragama Islam dan nggak mungkin saya menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan dogma Kristen. Karena kalau gitu saya tidak ada esensinya beragama Islam. Karena saya juga meyakini bahwa misalnya Yesus Tuhan menurut dogma Kristen kan, karena nggak gitu. Justru kayak saya menafsirkan bahwa dogma Kristen salah, bahwa Yesus bukan Tuhan, yang saya yakini, saya tafsirkan begitu di Alkitabnya, itu yang membuat saya itu tidak masuk Kristen atau tidak mau disangkut pautkan Kristen. Saya adalah Muslim sejati gitu guys. Nah itu sepaham. Jadi setiap orang tuh sebagai apa saya manusia berhak menafsirkan. Cuma masalahnya adalah yaitu tadi yang dimaksud penelitian adalah ketika saya atau saudara tuh ngomong di depan jemaat Kristen menggantikan pendeta, itu yang salah guys ya. Karena bukan ranahnya. Kalau untuk ngomong di depan jemaat gereja di mimbar itu pendeta. Kita hanya menyampaikan edukasi. Berbeda agama, Anda boleh setuju boleh tidak. Tidak menyampaikan strike langsung di depan Anda. Anda yang masuk channel saya. Ini kita tuh tidak pernah ngetuk. Saya datang ke rumah Kristen kan, ketok pintu. Saya mau khotbah, nggak gitu. Saya khotbah, ceramah di edukasi di YouTube, di media sosial. Tempat di mana orang bisa milih. Anda lihat nonton nggak sesuai dengan Anda, ada skip atau ada nggak nonton kan bisa. Tapi coba Anda, saya datang ke gereja Anda, saya khotbah, gimana mau skip? Ya kan? Gimana caranya? Karena saya datang ke depan Anda, kalau ini kan tidak. Anda yang datang ke saya. Gitu loh. Paham ya? Jadi apa ya? Ini salah Anda, kenapa Anda tonton gitu? Karena saya tidak bermaksud untuk kepada Anda. Tapi ketika saya datang ke depan jemaat gereja, itu pasti saya bermaksud untuk menyampaikan di depan mereka khotbah. Itu sebuah melogian. Jadi dimaksud dari adalah nggak layak seorang ustadz menggantikan pendeta ceramah khotbah di depan jemaat Kristen, itu harus dipahami. Ya. Ini bukan dalam arti yang seperti dilakukan sekarang ini gitu guys. Bukan pemilik kitab. Mungkin Muslim akan katakan bahwa PL juga bukan milik Kristen. Pertanyaannya, emang nggak ada Yahudi yang Kristen? Apakah Yahudi Kristen tidak boleh menafsirkan kitab PL? Justru kekristenan awal adalah terdiri dari orang-orang Yahudi. Begini ya, saya sudah katakan berkali-kali bahwa sesungguhnya Kristen itu belum ada pada mulanya. Yahudi awal itu adalah mereka adalah disebut sebagai umat Nasrani. Kenapa umat Nasrani? Karena mereka tuh mengikuti nabi yang berasal dari Nazaret. Yesus adalah nabi yang berasal dari Nazaret. Maka pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Sama kayak umat Yahudi adalah mereka yang mengikuti nabi yang berasal dari bangsa Yahudi. Tapi itu bukanlah suatu agama, guys. Ya. Jadi belum ada istilah agama Yahudi dan agama Nasrani itu di awal itu nggak ada. Yang ada sebutan umat Yahudi dan umat Nasrani. Baru kemudian mereka membuat label agama sendiri. Ya. Mereka membuat menjadi agama Yahudi, menjadi agama Nasrani. Nah, di kemudian hari mereka buat lagi yang lebih jauh daripada itu. Gak sekedar hanya membuat nama nabi agama Nasrani, mereka membuat julukan sebagai umat Kristen dan bahkan agama Kristen, guys. Yang mana itu baru dia pertama kali ayat itu berbunyi bahwa mereka pertama kali disebut sebagai Kristen mulai itu dia itu di Antioquia. Itu kira-kira sekitar 300 tahun setelah Yesus pergi lah, kurang lebih gitu guys. Ya, jadi Yesus nggak tahu menang tentang hal itu. Ya, karena mereka melakukannya ketika Yesus tidak ada, sudah pergi guys. Itu sebab logikanya.
Sepertinya Donditan yang kemarin katanya mewakili Yahudi harus berdebat dengan Nandar yang mewakili Islam. Kita akan tunggu jadwal debat antara Nandar dan Donditan soal Yesaya 53. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ini udah masuk ke pengulangan lagi ya. Video saya udah hafal betul nih, video Pilpres itu pasti setengah lebih itu adalah pengulangan yang nggak perlu, yang nggak jelas gitu guys. Seperti kaset rusak gitu kan. Jadi dia tuh triknya untuk memperpanjang durasi video adalah dengan mengulang-ulang kayak kaset rusak, rekaman tentang ya sindiran terhadap kayak nama atau lainnya gitu kan. Jadi nggak jelas gitu guys. Coba lihat video saya tuh isinya daging semua, nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Saya tuh tidak orang, sebenarnya bukanlah orang seperti Pilpres yang kehabisan akal, kehabisan kreativitas, kehabisan edukasi, enggak. Kalau Pilpres memang dia kehabisan edukasi. Buktinya pas tengah videonya itu adalah pengulangan bukan pula esensi, tapi dia ya itu saja menyindir kayak nama dengan ya kayak ulang-ulang kayak susah lah gitu kan, memutar ulang adegan kayak nama misalnya ngomongnya dia nggak lucu dan segala macam gitu. Ini sangat menurut saya di mana tak edukasi coba ya kan. Maka penting untuk nonton channel saya dibandingkan channelnya Pilpahit atau yang lainnya gitu. Pilpahit adalah pertama gitu kan. Nah, sehingga itu pertama Anda bisa membandingkan antara edukasi yang saya berikan dengan apa yang disampaikan Pilpahit. Anda bisa bandingkan gitu kan. Jadi Anda tuh ada bahan pembanding gitu. Nggak melulu dengan dengar si Pilpahit keluar nggak jelas gitu guys ya. Maka setengah lebih videonya tuh nggak jelas gitu. Setengah bagian dari videonya, di tiap videonya selalu ada tambahan kayak gini gitu kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.